Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kita Bapak Ibu guru hebat dengan saya Susanto, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Musirawas. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Lalu selanjutnya, mengapa kita memerlukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah agar kita dapat merespon kebutuhan belajar peserta didik ataupun murid. Jadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita akan mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, akan terciptanya lingkungan belajar yang mengundang murid untuk termotivasi untuk belajar. Karena di sini setidaknya kita harus bisa memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan berminat untuk melakukan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran di kelas yang efektif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harapkan pembelajaran di kelas kita akan menjadi sangat efektif, menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Lalu akan menjadikan penilaian berkelanjutan bagi peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu ada diferensiasi konten, yaitu masukkan apa yang akan diajarkan kepada murid kita. Kemudian ada lagi diferensiasi proses yang mengacu pada bagaimana upaya murid dapat memahami atau memaknai informasi atau materi yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga ada diferensiasi produk, di mana itu adalah output atau keluaran atau tagihan yang diharapkan dari murid tentang apa yang telah mereka pelajari. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan masukan ataupun info dari peserta didik tentang apa yang sudah mereka dapatkan tentang pelajaran yang sudah kita berikan kepada mereka. Selanjutnya, apa itu kebutuhan belajar bagi murid? Yaitu yang pertama ada kesiapan belajar, readiness, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi-materi baru. Kemudian ada minat murid, yang merupakan salah satu motivator yang penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tentang profil belajar murid, di mana menurut Tomlinson dalam Socket 2018, profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya apa keterkaitan antara materi yang sudah dipelajari dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama itu ada kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan KHD. Dalam filosofi KHD, ditegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Tentunya hal ini senada dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid, di mana kita harus mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan murid kita dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, kaitan antara pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak adalah yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana guru perlu memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran, serta mampu berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan mampu berkolaborasi dengan murid sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Nah, di sini ada beberapa nilai dan peran guru penggerak, di mana itu sangat keterkaitan antara
nilai-nilai tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu selanjutnya, kaitan antar materi selanjutnya adalah kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Kaitannya adalah yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal untuk mewujudkan visi tentang murid dan impiannya. Kemudian kaitan materi yang terakhir yaitu kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer atau lingkungan yang positif sehingga murid akan merasa nyaman dalam pembelajaran. Sementara itu, lingkungan positif tersebut tentunya akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dan komunitas belajar. Bapak Ibu guru hebat, demikian yang bisa saya sampaikan tentang keterkaitan antara materi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.